kita mulai ya. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang Bu Yuli. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat Bu. Bu Yuli sendiri? Alhamdulillah baik juga, sehat. Gimana? Alhamdulillah. Ya, sekarang Bapak ngadakan kucing ya? Iya Bu, ya insya Allah sekarang saya mengadakan kucing dengan rekan sejawat saya Bu Fauzia. Saya sebagai Ya. coach ya. Bu Nah, Fauzia sebagai coaching. gimana persiapannya Bapak? Iya gimana Bu? Persiapannya? Alhamdulillah persiapan sudah 100% siap Bu. Nah, Bapak mengadakan kucing ini tujuannya untuk apa ya Bapak? Saya mengadakan kegiatan kucing ini ya untuk membantu rekan sejawat saya ini Bu Fauzia sebagai kucing untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Fauzia itu sendiri ya dengan melakukan kucing ini. Ya, kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari kompetensi coach ini Pak? Dari kegiatan kucing ini Bu, yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu di sini yang ingin saya kembangkan. Iya. Sebelumnya sudah konfirmasi dengan Bu Fawi ya Pak? Sudah Bu, Bu Fauzia sudah menghubungi saya kalau minta tolong di coaching itu Bu. Indikator yang ingin dicapai dari kompetensi tersebut Bapak? Nah, indikator saya itu seperti ini Bu, ketercapaian. Jadi nanti selama kegiatan coaching kan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, saya usahakan nanti mudah-mudahan pertanyaan itu bisa membantu mengeksplor potensi yang ada pada Bu Fauzia sehingga Bu Fauzia bisa menemukan ide-ide baru yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Gitu, Bu. Oh, gitu ya Bapak ya. Bu Faw bisa menemukan jawaban dari masalahnya ya Bapak ya. Betul nanti sekali Bu, betul sekali. Ya, silakan Bapak ngadakan kucing dulu dengan Bu Faw ya Bapak ya. Ya, terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Bu Fauzia. Apa kabar? Maaf mengganggu waktunya ya. Enggak ada apa-apa Bu, tidak apa-apa. Untuk Bu Fauzia insya Allah selalu ada waktu. Ada apa nih kok tiba-tiba Bu Fauzia menghubungi saya ini? Ya nih Pak, saya pengen menceritakan jadi beban di pikiran saya gitu loh Pak, tentang anak didik Pak. Oh gitu Bu ya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini saya bisa memberikan solusi Bu ya, atau pencerahan dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Nah, ngomong-ngomong dari pertemuan kita ini Bu, apa Bu yang ingin Ibu dapatkan Bu dari perbincangan kita ini Bu? Saya ingin mendapatkan setidaknya solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak, gitu loh Pak. Saya dengan menceritakan keadaan saya, nanti semoga saya bisa menemukan apa yang terbaik untuk penyelesaian masalah ini gitu Pak. Kalau boleh tahu Bu, permasalahannya apa ya Bu ya? Gini ya Pak ya, sebelumnya maaf kalau saya ceritanya mungkin agak panjang karena memang keadaannya memang seperti inilah Pak. Saya kan punya murid namanya Andika. Saya kan guru kelas 3 Pak, gitu loh Pak. Andika ini saya membingungkan Pak. Masa seumur hidup dia, maksudnya gini lah, selama dia di kelas 3 akan saya tuntun terus Pak, gitu. Andika ini Pak tidak bisa menangkap materi pelajaran gitu loh Pak. Sekarang kelas 3 kan nggak mungkin materinya seperti kelas 1, nggak mungkin kan ya Pak ya, nggak mungkin ini A, ini B, ini C, kan nggak mungkin, sudah bisa baca, sudah bisa berhitung gitu kan ya, harusnya kan seperti itu Pak. Nah Andika ini belum tahu apa-apa gitu loh Pak. Untuk
abjad aja dia hanya sampai di A, yang ngerti gitu loh. Ini apa di KA, ini apa di KA, AA terus semua gitu loh. Terus untuk angka di K itu juga hanya bisa satu kalau terus jadi kayak gini Pak. Semua cara istilahnya gini ya. Gini kan, tapi walaupun Dika itu Pak berbeda dengan yang lain, tapi untuk saat pembelajaran di kelas tidak saya bedakan Pak. Dia tetap saya kasih buku pelajaran. Kan semua murid kan dapat buku paket gitu ya Pak ya. Per kelompok gitu saya kasih. Terus misalnya pada saat tentang pelajaran IPA gitu ya. Apa namanya? Ya, kan tematik kan pasti di kelas 3 itu Pak. Di materi IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup misalnya Pak ya. Saya jelaskan semuanya ciri makhluk hidup, terus saya tanyakan balik ke murid itu Pak. Semua dapat giliran mengacukan jari gitu. Terus saya coba tes ke Dika Pak. Yo Dika, coba sebutkan ciri-ciri makhluk hidup seperti temanmu tadi bisa menjawab, saya bilang gitu ya. Untuk mengulang lagi apa dia ingat apa enggak gitu loh Pak. Dika hanya pelongo gitu loh Pak, dengan ekspresi seperti itu gitu loh. Saya bingung. Nah di saat teman yang lain mengerjakan tugas, setiap hari dia gini, dia bawa buku, terus dia bilang, Bu, aku nggak bisa Bu, gitu. Setiap hari gitu loh. Dia duduknya di depan Pak. Di depan di sebelah kiri saya. Jadi setiap hari, sini nak duduk sama ibu di meja ibu, saya bilang kursimu bawa sini. Jadi setiap hari Pak Andika itu saya ajak menulis di meja saya. Dan untuk merangsang motorik halusnya itu sebelum menulis, dia itu saya kasih apa namanya, coba ini kertas kamu remas-remas, saya bilang gitu ya. Nah, untuk mengikuti apa namanya aba-aba dari saya aja remas, dia masih gitu, remas sampai saya gini Pak. Coba disobek kecil-kecil seperti mencubit, kayak gitu cara menulis, memegang pensil kan seperti orang megang nyubit kan caranya gitu loh Pak. Maksud saya seperti itu. Nah untuk di bukunya Pak, saya kasih dia tulisan putus-putus Pak, untuk dia menyelesaikan misalnya huruf apa yang saya tuliskan atau kalimat apa yang saya tuliskan, dia menyambung titik-titik itu. Untuk apa namanya, buku-buku yang saya berikan pada Dika itu Pak, juga ada buku bergambar Pak, untuk merangsang dia. Oh barangkali dengan gambar dia tahu, akan lebih cepat tahu gitu ya Pak ya. Buku bergambar, buku berwarna juga gitu, seperti misalnya gambar hewan atau buah gitu. Jadi dia ayam, huruf apa, huruf pertama kan A gitu ya. Kira-kira Bu, dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi itu intinya kan si Andika ini kan kurang lancar dalam membaca dan menulis gitu Bu ya. Iya. Kira-kira faktor Bu, faktor apa Bu yang menyebabkan? Maksudnya mungkin apa Ibu pernah konsultasi atau bicara dengan orang tuanya atau gimana itu Bu? Saya itu Pak, apa namanya, sempat ke orang tuanya ya kan, setiap hari tuh Dika diantar orang tuanya gitu. Di antara orang tuanya setiap hari. Saya juga pernah main ke rumahnya, kebetulan Dika ini kan anak yatim. Terus saya pernah bertanya, ini Bu Andika, saya ceritakan keadaan Dika sebenarnya ya, kan sama saya di video setiap hari itu Pak. Untuk sebagai bukti kalau anaknya seperti ini hasilnya. Betul. Semua murid juga saya video Pak gitu loh. Untuk saya berikan ke wali murid. Terus iya Bu, Dika ini tidak mau belajar Bu kalau sudah nyampe rumah. Sampai saya marahi, sampai saya pukul, dia bilang gitu ibunya gitu loh. Ya menurut saya bagaimana mau bisa lancar Pak, cuma terputus sampai di sekolah aja dia belajarnya gitu loh Pak. Mau gitu Bu ya. Terus bagaimana Bu si Andika ini
di kelas ya, saya Ya, sepengamatan Ibu, interaksinya dengan teman-temannya itu seperti apa Bu Andika itu? dengan temannya baik Pak, dia bagus, sudah mulai mau bermain dengan temannya. Waktu kelas 1 juga kan dulu saya pernah wali murid jadi kelas 1, wali kelas 1 Kelas dulu. 1 ya. Kelas 1 itu enggak mau lepas dari ibunya dulu. Ibunya itu Hmm. harus masuk ke kelas dulu. Nah, Oh. sekarang sudah mau lepas dari ibunya, di kelas itu sudah mau ketawa, sudah mau main gitu loh Pak dengan temannya. Oh, Sudah berani gitu loh. yang pengamatan Ibu di kelas itu, apakah Andika itu mohon maaf ya, apa kelihatan seperti anak yang berkebutuhan khusus gitu Bu, Nah menurut iya Ibu itu itu? saya juga bingung Pak. Ini mau dibilang anak SLB ya kayaknya bukan, tapi ya kok setiap saya nanyain, hah, gitu loh Bu Pak. Masih sulit untuk menangkap apa namanya yang saya bicarakan. Sampai saya kan di kelas itu saya pakai dua bahasa, Madura dan Indonesia Pak gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya Indonesia dia nggak ngerti, saya bahasa Madura gitu Pak. Hmm. Oh gitu Bu ya. Nah, saya pengen tahu Bu, yang sudah pernah Ibu lakukan lah untuk mengatasi masalah yang si Andika ini yang kurang lancar dalam membaca, apa Bu? Yang sudah pernah Ibu lakukan, mungkin apa hasilnya belum sesuai dengan yang Ibu inginkan, apa Bu? Yang sudah Ya, pernah Ibu lakukan? ya itu saya sampai itu apa namanya pakai apa ya namanya ya pakai cara istirahat waktu istirahat supaya dia lebih fokus nggak berisik gitu ya Pak. Eh, dia saya ajak nonton di HP saya gitu loh Pak, Hmm. animasi tentang pengenalan huruf dan angka gitu loh Pak. Dia senang lihat itu, sama saya disuruh, nah ini Dika, nah coba lihat ini huruf apa ini Dika, coba ditulis, sama enggak seperti ini. Iya, tapi ya terputus Pak, ya karena itu dia enggak bisa melanjutkan di rumah gitu loh. Oh Jadi gitu Bu besok ya. diulang lagi sama saya gitu loh Pak. Oh, siap siap, saya sudah paham Bu masalahnya Bu. Nah, jadi dari semua yang sudah Ibu ceritakan tadi tentang permasalahan Ibu, kira-kira rencana Ibu ke depan itu apa Bu untuk membantu si Andika ini Bu, agar bisa lebih lancar lagi? Mungkin eh, saya akan itu Pak, apa namanya, ya bukan untuk Dika saja Pak, mungkin supaya Dika juga punya semangat seperti yang lain gitu ya Pak, ya betul. teman-temannya gitu di kelas itu. Saya kan di sekolah saya ada OHP di kelas gitu loh Pak. Iya ya Nah, betul. mungkin akan saya pergunakan itu supaya Hmm. supaya bisa membangkitkan minat Dika dalam membaca, menulis gitu, mengenal huruf gitu. Mungkin dengan mungkin kalau metode belajar seperti yang kayak tadi tuh hanya meneruskan titik-titik tulisan gitu loh Pak. Mungkin dia apa bosan apa gimana, mungkin dengan cara menonton gitu loh Pak. Dia bisa gitu Pak. Mungkin akan saya Oh, terapkan ya seperti nggak itu apa-apa gitu. Bu ya. Bagus juga Ya. Bu itu Bu, Bu apa namanya rencananya. Kira-kira ada rekan kerja nggak Bu yang bisa diajak untuk membantu rencananya Bu Fauzi ini Bu? Ya kebetulan Pak, kan kelas saya itu kelas bersama, random Hmm. gitu loh Pak. Kelas saya kelas 3 dengan kelas 4. Eh, jadi saya insya Allah, bukan insya Allah, memang ada Bu Miming, Bu Muslimah. Bu Oh Bu Muslimah itu Muslimah. ya bisa diajak untuk menyelesaikan masalah saya ini gitu loh ya. Kayak misalnya dibantu tentang apa namanya itu nanti pada saat mempergunakan OHP gitu loh Pak. Oh siap-siap. Kalau dari tadi yang rencananya sudah Ibu sebutkan, mungkin ada rencana lain Bu atau kegiatan lain yang mau Ibu lakukan biar si Andika ini tambah semangat untuk belajarnya sehingga bisa Ya, mahir ya, membaca. ya bisa juga saya akan selain pada saat jam jam istirahat, saya Iya. mungkin bisa memberikan reward Pak, iming-iming Pak. Sebenarnya ya nggak boleh seperti itu ya. Tapi untuk apa menyemangati dia agar bisa belajar Eh, dengan rajin, saya akan ya kalau betul. Dika hari ini bisa hafal
huruf A sampai sampai C misalnya, gitu. Iya, Bu. Hafal dan menulis akan ibu beri pensil satu, gitu loh Pak. Mungkin saya riwayat kayak gitu, Ya, gitu sip. loh. Bagus sekali itu Bu rencananya Bu. Nah, sekarang dari rencana yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira kapan nih targetnya yang mau Ibu laksanakan rencana Ibu? Bu Insya Fauzia? Allah ya 5 hari lagi Pak, saya kan bisa mengkondisikan dengan kelas sebelah gitu, dengan teman yang di kelas sama-sama satu kelas ini dengan Bu Muslimah gitu Oh loh Pak. ya, ya. Nanti kalau ya biasanya itu bisa dikerjakan hari Jumat kan ada Jumat mengaji, Oh, Jumat dan mengaji ya. dan ada Jumat itu olahraga gitu. Jadi pada hari Jumat itu biasanya ada jam kosong gitu loh. Setelah mengaji kita biasanya melakukan bisa nonton bareng kayak gini gitu loh Pak. Oh Dengan gitu lulus. Bu ya. Oke, Ya. nah maksudnya karena ini sudah Bu Fauz sudah terlanjur ya cerita ke saya, jadi saya juga pengen tahu kira-kira nanti biar saya tahu ada progresnya dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada kelanjutan dari pertemuan ini Bu atau apa nanti kita ketemu lagi? Ya insya Allah Pak, ya saya juga berharap ada hasil dari yang saya bicarakan dengan Bapak gitu ya. Mudah-mudahan jika ini menghasilkan sesuai yang saya harapkan, insya Allah hasil rekaman step by stepnya Dika itu saya berikan ke Bapak dan kita bisa ketemu lagi untuk Oh, membicarakan siap Bu, siap. langkah selanjutnya Pak. Ya, enggak apa-apa Bu ya, demi apa namanya anak didik kita Bu ya, biar Ya Pak, anak-anak terima juga kasih banyak. termotivasi juga belajarnya. Ya. Terima kasih banyak ya Oke, Pak. Bu Fauzia. Senang sekali bisa dibantu sama Pak Rizal. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Fauzia rencanakan bisa terlaksana dengan maksimal Bu ya. Amin. Amin, Amin. amin, ya Rabbal alamin. Ya Bapak, gimana tadi Bapak hasil kucingnya Bapak? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar dan coachingnya juga bisa meluapkan unek-uneknya dari permasalahan yang selama ini terpendam mungkin Bu. Nah, jadi Iya Bu alhamdulillah Yuli, berjalan terima dengan kasih Bu Yuli. lancar. Apa yang Bapak sampaikan tadi indikatornya sudah tercapai Bapak? Menurut saya insya Allah sudah tercapai Bu, karena saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Nah itu dengan mudah dan mengalir begitu saja yang disampaikan oleh Bu Fauzia. Jadi Bu Fauzia sendiri bisa mengeluarkan, mengeksplor potensinya karena dia sudah menguasai kondisi kelas, kondisi siswa dan sekolahnya, sehingga dia bisa menemukan solusi terbaik yang akan Bu Fauzia lakukan Bu untuk mengatasi permasalahannya. Nah, jadi tercapai yang diinginkan Bapak ya. Iya Bu. Diinginkan. Tadi apa itu Bapak? Pertanyaan mengajukan pertanyaan berbobot Bu yang ingin dikembangkan ya. Kemudian tadi Bapak ada catatan dari hasil observasi ya. Ya betul. Tadi Bapak mengatakan asumsi ya. Apa sih enggak Bu? Jadi berdasarkan apa yang sudah disampaikan Bu Fauzia, saya di sana menemukan data atau kata kunci yang saya tulis. Ada ternyata di sana kasusnya adalah ada siswa yang kurang mahir dalam belajar membaca dan menulis itu Bu, dan itu yang menjadi permasalahan dari Bu Fauzia, sehingga Bu Fauzia berusaha untuk bagaimana agar anak itu termotivasi sehingga bisa mahir membaca dan menulis itu Bu, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan sebagai coach. Iya. Nah kemudian dari hasil coach ya, coaching hari ini, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan lagi selain pertanyaan berbobot tadi Bapak? Nah betul Bu, jadi tadi setelah melaksanakan coaching ini saya ingin mengembangkan itu Bu, kehadiran penuh Bu.
Nah, jadi di sini saya juga akan berusaha agar dengan kehadiran penuh ini juga bisa membuat si Koci itu bisa lebih bebas atau mengeluarkan semua unek-uneknya. Nah, dengan apa yang sikap atau yang gimmick wajah dari saya, jadi Koci bisa mengeluarkan semua unek-uneknya itu, Bu. Ya, itu, Bu. Ya, Bapak. Semoga nanti ke depannya Bapak bisa mengembangkan semua kompetensi coachnya ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Yuli. Ya, Bapak, terima kasih waktunya juga. Saya pamit ya. Iya, terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Yuli. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu Fo gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, walaupun masih belum 100% sembuh gitu. Tapi untuk kegiatan coaching ini wajib sembuh. Wajib Ya. semangat. Ya. Bu Fo akan mengadakan coaching ya? Iya, Dengan Bu. siapa? Dengan Pak Rizal. Dengan Pak Rizal. Gimana persiapannya, Ibu? Alhamdulillah 100% insya Allah. Siap. Siap ya, Bu ya. Nah, kemudian tujuan Ibu untuk mengadakan coach dengan Pak Rizal apa, Ibu? Saya ingin menggali apa yang menjadi permasalahan dari Pak Rizal gitu loh, Bu. Saya ingin saya ingin agar Pak Rizal bisa mengeksplor semua permasalahannya kepada saya. Ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu Fau kembangkan dari kegiatan coaching dengan Pak Rizal? Saya berharap bisa menjadi kehadiran penuh gitu loh Bu, kehadiran penuh saya gitu loh, kehadiran penuh saya pada Pak Rizal. Ya. Pendidik aktif, ya. Kemudian indikator apa yang ingin dikembangkan dari kompetensi ini? Saya berharap Koci Pak Rizal bisa mengemukakan semua permasalahannya dan bisa menyelesaikan sendiri dari setelah dia menceritakan semuanya kepada saya. Oh begitu ya Ibu ya. Ya nanti semoga Pak Rizal menemukan solusinya Bu ya. Dari ini. Ya Ibu silakan Ibu mengadakan coaching dengan dulu, nanti kita kembali lagi ya Ibu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu Fau. Waalaikumsalam Pak Rizal. Maaf ya Bu ya, saya mengganggu. Saya butuh bantuan Bu Fau nih Bu sekarang Bu. Iya, enggak mengganggu. Saya tunggu selalu. Gimana Iya, Bu? Pak? Sehat. Alhamdulillah Bu, saya Bu, tapi ada sedikit Bu ya, permasalahan Bu saya di kelas yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Ya, siapa tahu nanti Ibu bisa membantu saya lah menemukan solusi Bu. Ya, insya Allah. Kita duduk bareng, kita ceritakan. Nah, betul. Iya, untuk Bapak bisa menceritakan semuanya ke saya. Iya Bu. Ya, mungkin mungkin bisa kita mulai Pak, supaya segera plong. Iya Bu, ya betul sekali. Ya. Bang kelihatan Bu ya kalau saya lagi ada masalah Bu ya. Iya.
Iya, Ya, Bu. semoga nanti ada pencerahan ya Pak dari pembicaraan ini, terus Bapak bisa menemukan solusinya ya Pak ya. Iya, 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 Bu. Ya, Bu. Makanya saya juga butuh teman ini, Bu, yang bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Ya Pak. Ya gimana Pak ceritanya? Silakan. Gini, Bu. Saya kan kondisi sekolah saya itu kan kelasnya itu, Bu, sekarang yang bisa dipakai itu, Bu, hanya dua. Ya Allah. Jadi cum Dari kelas 1 ya. sampai kelas 6 hanya 2. Nah, jadi di sekolah saya itu ada 5 ruang, Bu. 5 ruang. Nah, satu ruang untuk ruang guru, satu ruang untuk kelas rendah, dan satu ruang lagi untuk kelas tinggi, Bu. Jadi bisa Ibu bayangkan, satu kelas itu berisi kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya Nah, Allah. ruang satunya 1, 2, 3, dan Ya Allah. saya ngajar kelas 3, Bu. Bisa Ibu bayangkan itu. Iya. Satu kelas isi Isi 3. 3 rombel. Iya. Ya, itu maaf Pak, saya putus. Ada jadi satu kelas jadi berapa siswa itu Pak satu kelas? 1, 2, 3 itu. Kelas ya itu, Bu. Kelas satunya itu sekarang cuma sedikit, Bu, cuma 7. Terus Iya. kelas 2-nya 10, kelas 3-nya 11 kalau masuk semua. Tapi Iya. masalahnya tuh seperti ini, Bu. Saya itu kesulitan dalam mengkondisikan atau membuat pembelajaran saya itu menjadi kondusif. Kenapa? Iya. Karena gini, Bu, papan itu ada di sebelah di depan semua. Tengah. Di depan, Bu, di Nah. depan. Nah, depan itu. Ya. Dan posisinya kelas 1 ada di kanan, Bu. Ya. Nah, kelas 2-nya ada di paling kiri. Kelas 3 Oh, ada di tengah. Nah, posisi saya di tengah. Jadi, Iya. pada saat saya menjelaskan, anak-anak fokus ke saya ya. Kalau misalnya kelas 1 yang kelas 2 itu sepi. Ya. Gurunya masih apa itu mungkin masih. Nah, kalau misalkan pas sama-sama menjelaskan, sudah murid saya tuh noleh ke kanan, noleh ke kiri. Iya, nggak fokus. Nah, itu, Bu. Saya sulit mengkondisikan anak itu, sulit banget itu, Bu, saya. Iya. Ya karena kondisi kelasnya seperti itu kan. Papannya juga ada di depan semua. Semuanya menghadap ke kemana ya arahnya itu, papan saya tuh mengarah ke selatan. Nah, semuanya mengarah ke selatan. Jadi gurunya ada di depan semua. Seolah-olah seperti tim teaching, tapi bukan tim teaching karena beda jenjang gitu. Iya, iya, iya. Jadi misalkan saya mengajari saat itu tematik, saya mengajarkan matematika. Yang kelas 1 ada pelajaran mungkin yang ada yang bernyanyi. Nah, saat saya enak-enak menjelaskan tentang matematika, yang guru kelas 1 bernyanyi, ya sudah, murid saya kadang-kadang saya ikut bernyanyi juga. Betapa ramenya kelas sampean. Ya, Bu, itu yang saya pusing. Waduh, gimana nih kalau seperti ini terus, anak-anak saya itu sulit. Kadang-kala, Bu, ya, misalkan anak itu memang sudah ada di satu kelas, itu pun memfokuskan anak itu kan sulit tuh, Bu, kadang-kadang. Namanya juga anak kelas rendah. Iya. Masih fokusnya itu mudah-mudah terpecah, dan mereka juga ya sulit sekali itu apalagi suruh diem. Ya, Iya. diemnya sebentar Iya. itu sudah rame Susah. lagi tuh, ya susah lagi Iya. gitu, Bu, ya. Nah, itu, Bu, saya kesulitan dalam mengkondisikan atau membentuk pembelajaran yang kondusif lah. Itu saya kesulitannya itu di sana, Bu. Nah, itu, Bu. Oh, berarti jadi dari pembicaraan ini ya, Bapak itu sulit dalam mengkondisikan Ya, kelas ya, Pak ya. betul sekali, Bu. Saya tuh kesulitan, Bu, di sana. Iya, terus Berdasarkan kondisi itu. iya, terus apa yang ingin Bapak dapatkan gitu loh, Pak, dari pembicaraan ini gitu loh, Pak. Saya ingin pembelajaran keseharian saya itu Bu, ya samalah dengan guru-guru yang lain lah. Ya saya minimal ya anak-anak itu fokus, tenang menjelaskan apa yang saya jelaskan gitu. Kemudian ya syukur-syukur anak-anak itu semangat, termotivasi dengan apa yang saya sampaikan di kelas. Apalagi kalau anak-anak itu bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Wah, itu kan sebenarnya sudah
kebanggaan tersendiri ya Bu ya bagi guru Iya, Bu ya, iya, apakah melihat anak didik iya, kita bersemangat terus mengerti dengan apa yang kita jelaskan. Nah itu iya. Bu yang Berarti saya yang menyebabkan tidak kondusifnya itu ya karena adanya kelas lain gitu ya Pak ya. nah, iya Bu, benar sekali Iya. Bu itu. Wah, itu yang saya bingung itu Bu. Terus kira-kira selain itu apa lagi Pak hambatannya Pak? eh Pernah Bu, apa namanya itu? Karena saya bingung Bu ya, tidak menemukan itu, saya ajak anak-anak itu keluar. Istilahnya berpisahlah dari kelas 1 dan kelas 2. Hmm. Duduklah di teras luar. Lama kelamaan ternyata panas Bu teras. Aduh, pada saat awal-awal itu saya sudah senang Bu. Wah, ini kayaknya jadi solusi terbaik ini dari Iya. ternyata lama kelamaan, loh kok matahari ke sini? Lama-lama satu anak, "Pak, panas," gitu. "Oh iya nak, geser," gitu. Habis itu satunya lagi, "Pak, ini mataharinya ngejar Pak, gimana itu?" Iya. Sampai seluruh teras itu Bu kena matahari semua. Waduh, Apalagi ini sekarang sedang iya. panas-panasnya ya Nah Pak ya. iya Bu, panas-panasnya terus tanahnya itu kan nggak hujan Bu, gersang. Kalau sudah Iya, angin swing, kayaknya seperti iya, ditiup sama debu-debunya. iya. Waduh, Oke ini Pak, tak terus bisa. rencana ke Aduh. depannya apa ya Pak ya? Nah, Menurut Bapak? rencana ke depan saya gini Bu, di apa namanya, belajar di luar sudah tidak memungkinkan ya Bu ya, Iya. sudah ada matahari gitu. Jadi saya tetap di dalam, tapi saya sekat itu Bu. Nah, Oh saya iya, pakai sekat triplek, motornya. Nah, pakai pakai triplek. triplek betul. Nah, itu Bu rencananya saya seperti itu. Jadi mau dibuat Hmm, triplek sekat-sekat ya. Ya berharap mudah-mudahan iya. setidaknya ya pandangan anak-anak itu fokus ke saya. Ya, Tidak, walaupun telinga mereka mendengar, hanya mata yang tidak melihat ya. iya Terus Bu. apa ada rekan sejawat yang bisa membantu Pak dalam Nah, kegiatan ini? betul Bu. Karena kan di sana kan ada satu ruang sama guru kelas 1 dan kelas 2 Bu ya. Namanya Bu Salma dan Bu Fatim. Jadi saya ingin bekerja sama dengan Bu Salma dan Bu Fatim Bu agar kita Oh, sama-sama enak. Saya iya, yakin kedua guru itu tuh permasalahannya sama dengan saya. iya, iya, ya Pak, ya Pak. Terus ada ide lain yang Pak yang bisa Bapak lakukan Pak? Ide Ah, lainnya? ide lain saya gini Bu rencananya. Selain disekat, arah anak itu menghadap papan tuh saya rubah. Jadi misalkan yang kelas 1 menghadap ke selatan, nah yang kelas Hmm, 2 menghadap ke timur, yang kelas 3 itu mungkin menghadap ke barat. Jadi anak-anak itu apa namanya papannya nanti dipindah. Kelas iya, 1 papannya ya yang kelas 1. Kelas 2 nanti ya papannya nanti yang ada di sebelah utara, yang timur misalkan. Kemudian yang kelas 3 nanti beda arahnya. Nah, saya rencananya seperti itu Bu, biar nanti iya. apa namanya ya anak-anak fokusnya lebih terarah dan bisa penuh gitu Bu. Jadi belajarnya eh, bisa enak, Iya, Pak. nyaman gitu Bu Terus, rencananya. targetnya itu kira-kira kapan yang akan disekat? Terus ada rencana lain itu kapan kapan Hmm, pemindahan arah arahnya itu Bu yang ya. fokus ya murid itu, Pak? Insya Allah dalam minggu-minggu ini Bu, saya akan ya sebelumnya kan saya harus koordinasi sama guru yang lain Bu ya, sama Bu Salma Ya, sama Bu Fatim. ya, Jadi ya mungkin kalau misalkan disetujui sama guru itu, saya yakin disetujui karena mereka mungkin ya sama merasakan hal yang sama dengan saya. Nanti iya. bisa minggu-minggu ini merubah Amin, amin. arahnya itu saya Ya, buat sekat gitu Bu. ya. Ya Ya, seperti itu Bu. semoga aja Pak ya, apa yang Bapak akan usahakan ini tercapai dengan bantuan, rekan sejawatnya. Terus ya, saya berharap mendapatkan info hasil yang memuaskan besok ini Pak. Oh Mungkin bisa ya Bu. apa ketemu Nah, lagi apa gimana ya, gitu. ya Bu gini. Nanti kalau misalkan ya Bu, Bu ya dalam minggu ini kan saya akan coba itu merombak tata letaknya kelas saya. Nanti saya coba saya akan ceritakan ke Ibu bagaimana apa namanya pengaruhnya ke anak-anak. Apakah anak-anak itu menjadi lebih fokus, pembelajarannya menjadi kondusif dan lancar nanti. Gimana kalau minggu depan kita ketemu lagi Bu?
Oke, siap. Saya tunggu ya Sip. infonya ya. Nanti saya ceritakan sama Ibu ya bagaimana Ya, ya. perkembangannya. Ya, 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 ya. ya, Oke, Pak ya. Rijal. Makasih Semoga Bu ya, makasih Bu. semoga Pokoknya saya rencananya baik terima ya. kasih Bu Fauzia sudah meluangkan waktu Sama-sama. ini. Sama-sama Pak Rijal ya. Semangat, semangat. Ya, Amin. Ya Assalamualaikum. ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu. Nah, gimana Bu Fau hasil coachingnya tadi dengan Pak Rizal? Alhamdulillah Bu, lancar. Bukan ya. Gimana dengan indikator ketercapaiannya dari Bu Fau tadi? Apakah sudah Alhamdulillah tadi, ya, alhamdulillah tadi Pak Rijal sudah mengeluarkan semua unek-uneknya tentang kelasnya yang jadi 3 kelas, satu ruangan jadi 3 kelas gitu. Alhamdulillah sudah diceritakan semuanya. Semoga Pak Rijal mendapatkan solusi terbaik dari apa yang diinginkannya. Itu banyak, ada 2 Pak Bu, membuat sekat dengan triplek dan memindahkan arah tiap-tiap kelas itu, dipindahkan ada yang sebelah timur, barat, dan selatan. Semoga saja tercapai. ya sudah ada solusi ya Ibu ya, Ya, untuk kedepannya dari masalahnya Pak Rizal ya. ya, Bu. Kemudian dari hasil catatan observasi tadi ya Bu ya, Ibu tidak ada penilaian asumsi ya. Nggak ada, Tidak ada. Bu. Nggak ada, ya. Dari hasil yang diadakan coaching tadi dengan Pak Rizal. Kemudian dari tadi Ibu tentang pendengaran aktif ya, Ya, kompetensinya. Nah sekarang apa yang ingin dikembangkan selain itu Ibu untuk kedepannya? ya, saya ingin ada apa ya, membuat pertanyaan berbobot kepada Pak Rizal untuk selanjutnya tentang ya. Untuk selanjutnya Ibu ya. Selanjutnya Pak Bu, dari hasil yang sudah Pak Rizal ceritakan, dan pastikan insya Allah dalam minggu depan akan ada perubahan. Nah ini saya ingin ada pertanyaan berbobot untuk Pak Rizal selanjutnya. Iya Bu, semoga tercapai Bu ya. Amin, amin Bu. Bisa mengatasi solusinya juga gitu. Terima kasih waktunya. Sama-sama Bu. Diharapkan hari ini lancar gitu Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Bu Fauzia. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bu. Udah seger ya, alhamdulillah ya. Ya, sudah segar. Alhamdulillah. Semoga itu tidak ada kejadian lagi ya. Selalu sehat Amin, ya Pak ya. amin. Ya Bu, amin, amin. Nah, bagaimana nih Pak? Katanya mau ada itu ya, mau ada pertemuan sama Bu Fau ya. Bu Yuli. Oh, dengan Bu Yuli. Ya. Ya, dengan Bu Yuli Iya ya, Bu, Pak ya. insya Allah bentar lagi nih Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Yuli Bu. Kayaknya Bu Yuli ada yang mau disampaikan Bu kepada saya. Jadi saya akan membantu Bu Yuli. Oh, gitu. Iya. Apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan ini, Pak? Saya ingin Bu, apa namanya itu Bu? Mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu nanti. Itu iya. yang ingin saya Kompetensinya itu ya, kompetensinya Iya. ya Pak. Terus yang mendukung pembelajaran itu demi apa ya Pak ya? Meraih tujuan dari yang diceritakan oleh coach ke coaching nanti ya Pak ya. Iya. Iya Bu, saya nanti mudah-mudahan setelah kegiatan coaching itu saya bisa membantu menggali, mengeksplor apa yang diketahui dari Bu Yuli sehingga Bu Yuli bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapi itu Bu. Iya Pak. Kompetensinya tadi ingin mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya betul sekali Ya, Bu. Pak. Ya. Untuk indikatornya Pak, pencapaiannya dari coaching apa Pak? Indikatornya ya nanti Bu pada saat selesai melakukan coaching, ini saya berharap nanti coach itu bisa menemukan Bu
solusinya sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coaching itu Bu, menemukan Oh iya, solusinya itu Bu. ya. Oke deh, selamat coaching Ria deh dengan dengan Bu Julia. Ya, terima Semangat semuanya. ya, terima kasih Bu Ya, Fauzi atas silakan. kesempatannya. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang Bu Yuli, apa kabar nih Bu? Baik Pak, maaf Pak saya ganggu waktunya. Oh enggak Bu, enggak apa-apa Bu. Kayaknya Bu Yuli agak gelisah Bu ya dari raut wajahnya tuh sepertinya ada yang dipikirkan ini. Iya nih Pak, ada yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Mungkin nanti Bapak punya solusi lah Pak. Ini dari yang ada di kelas saya gitu Pak. Oh gitu Bu ya. Ya mudah-mudahan Bu ya nanti saya bisa membantu memberikan petunjuk solusi atau apa ya pencerahan ya sehingga Bu Yuli bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ngomong-ngomong nih Bu ya, dari pertemuan kita ini apa Bu yang ingin Ibu inginkan dari pertemuan kita ini Bu? Ya, yang ingin saya tujuan dari saya menghadap Bapak Ya, untuk betul, ya. Ya pembelajaran dari kelas saya itu berjalan lancar dan anak ini mau aktif gitu Pak. Oh jadi tujuannya Ibu ingin agar pada saat pembelajaran murid-muridnya Bu Yuli lebih menjadi aktif itu Bu ya. Oh ya, nah bisa Ibu ceritakan bagaimana Bu kondisi pada saat pembelajaran di kelas murid-murid Ibu itu bagaimana Bu kegiatannya? Ya sebenarnya sih aktif sih Pak semuanya. Cuman Pak ada satu anak ini Pak dari awal masuk cuman diem aja gitu Pak. Ya, dia mengerjakan sih, cuman ketika ditanya dia diem, nggak jawab. Tuh, ketika temennya diajak bermain, dia nggak ngomong tapi ikut bermain gitu Bapak. Nah itu jadi saya pusing, Bapak mau ditanyakan apa gitu ke anak itu. Berapa bulan ya ini Bapak? 4 bulanan gitu Pak. Dia tuh diam terus gitu. Kira-kira menurut Ibu apa Bu yang menyebabkan murid Ibu itu kok seperti itu Bu dari yang sepemahaman Ibu, pengamatan Ibu lah di kelas itu. Ya, awalnya saya tuh tidak memperhatikan karena terlalu banyak murid ya awal masuk. Ya saya diam aja dulu. Lambat laun kenapa ini anak nggak respon? Ketika saya tanya dia diem, ditanya lagi diem. Tapi kalau kegiatan dia ngerjakan, ditaruh, dia instruksi dari guru, dia ngikutin. Cuman ketika tanya sama temennya untuk bermain, bersosialisasi dengan temannya bermain bentuk kelompok gitu, dia tuh nggak ngomong sama sekali, cuman apa yang dikerjakan temennya dia ngikutin gitu. Menurut Ibu apa Ibu pernah ngobrol dengan orang tuanya atau apa? Kalau di rumah mungkin ada cerita dari orang tua gimana Bu kalau di rumah? Ya, sempat saya tanya juga ke orang tuanya. Kebetulan kan orang tuanya itu selalu nganter jemput gitu. Saya tanyakan gitu. Dia itu kalau di kelas diem gitu. Tetap ngikutin pembelajaran. Saya bilang gitu. Enggak ini Bu, kalau di rumah dia malah tambah cerewet gitu. Kadang dia itu niru-niru ibu, niru-niru temennya. Kalau ditanya apa ini Bu, saya tak belajar ini, ibu tadi gini. Nah begitu katanya. Dia enggak diem, malah tambah cerewet di rumah. Gitu Bu ya. Mungkin ada Bu, mungkin selama Ibu pernah melakukan kegiatan untuk mengatasi solusi ini tapi belum maksimal itu Bu. Mungkin pernah kegiatan apa gitu. Agar dia bisa ngomong lah dengan teman-teman. Ya betul sekali ya. Kita sudah main di luar, bermain
juga bermain peran. Saya juga pernah gitu. Dia jadi dokter, terus dia pasien temennya. Tapi dia ndak ngomong ke temennya itu, cuma temennya jorok suruh baringin aja, suruh baring, cuman stetoskopnya dipegang, ditaruh di tangannya gitu aja, sudah ditaruh. Nah, kok apa nak, temennya sakit apa, ditanya sama saya tuh. Dia nggak jawab itu, cuma dia. Oh gitu Bu ya. Dari cerita yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin rencananya Ibu apa Bu untuk Iya. mengatasi masalah ini? Untuk ke depan ya, karena dia itu cerewet, ya, dari pengetahuan ibunya ya, sama saya ibunya tuh suruh ngerekam. Ketika berbincang-bincang dengan anaknya itu direkam di video. Nanti ketika di video itu dikirim ke saya, nanti saya akan tampilkan ke anak-anak melalui proyektor dengan bercerita. Begitu Bapak. Oh bagus sekali itu Bu. Mungkin akan menumbuhkan oh ini siapa, ayo namanya siapa yang ini, kan dia bisa mungkin mengungkapkan begitu Bapak. Iya Bu, betul sekali, bagus. Ditampilkan gitu Bapak. Iya sih. Tapi gurunya itu cerewet kayaknya. Iya Bu, rencana Ibu sudah sangat bagus Bu menurut saya. Nah, kira-kira Ibu targetnya tuh kapan Bu mau merealisasikan dari rencana aksinya Ibu, Bu Yuli ini Bu? Ya, 3 hari lagi Bapak. Oh 3 hari lagi. Masih ada rapat Bapak, jadi misalnya lagi kan hari Minggu, jadi hari Senin, kurang 3 hari lagi Bapak. Oh sip. Saya tunggu Bu ya informasinya. Jadi mudah-mudahan nanti ini tidak berhenti di sini saja. Saya ingin tahu progresnya Ibu itu bagaimana, anak itu apa ada perubahan atau tidak. Jadi kita bisa Bu ya, maksudnya evaluasi, kita ketemu lagi, bisa ya Bu ya? Ya Bapak, nanti saya sampaikan ke Bapak lagi gitu. Oke, karena cerita Ibu sangat menarik ini Bu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu harapkan itu bisa tercapai Bu ya. Iya Bapak, terima kasih Pak waktunya. Mana tadi Bu Yuli, Pak Rijal, tadi pembicaraan dengan Bu Yuli sebagai coaching, sudah selesai semuanya? Sudah Bu, sudah selesai Bu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Iya. Terus tadi kan Pak Rijal kompetensinya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu apa lagi? Sekali. Nah, yang ingin saya kembangkan Bu ya, selain itu Bu ya? Ya itu kehadiran penuh itu Bu. Saya ingin lebih berlatih lagi kehadiran penuh agar itu si coach juga bisa, kalau kita misalkan menghadirkan kehadiran penuh fokus kepada coach itu bisa lebih dalam lagi dalam menggali apa yang sudah diketahui pengalamannya sehingga bisa menjadi solusi-solusi terbaik untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Itu Bu Fauzia. Ya. Jadi ada pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh ya Pak ya, untuk kompetensinya yang saya kembangkan ya. Nah, terus indikator pencapaiannya tadi bagaimana yang dari coaching? Ya, saya tadi kan yang ingin saya kembangkan kan Bu ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah setelah saya melakukan coaching ini, Bu Yuli bisa dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, Bu Yuli dengan lancar menjelaskan dan akhirnya Bu Yuli sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi itu. Alhamdulillah. Jadi bisa menyelesaikan sendiri ya coachingnya ya, setelah bercerita ke Pak Rija sebagai coaching, coachingnya bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya ya Pak. Tadi apakah ada asumsi tadi Pak? Alhamdulillah tidak Bu, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan oleh Bu Yuli, juga dengan kehadiran Pak Rija sebagai coaching juga akan menambah semua
kemampuan dari coach dan coaching Pak ya. Ya, siap-siap Bu Ya. Fauzia, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fau. Waalaikumsalam Pak Rijal. Ya, dengan Bu Fau kali ini mau Bu ya, mau melakukan kegiatan coaching Bu ya. Iya, dengan Bu sama Yuli. Pak. sama Bu Yuli. Ya. Sudah konfirmasi Bu sama Bu Yuli? Ya, Sudah sudah ya? Pak, sudah. Oh ya, baik Bu ya. Saya di sini kan sebagai supervisor mau ngobrol lah sebentar sama Bu Fau ya, selaku Ya. coach ya. Nah, Bu Fau, yang ingin saya tanyakan pertama itu tujuan dari kegiatan coaching Bu Fau ini apa Bu tujuannya? Saya ingin supaya mendukung pembelajaran yang ingin dikembangkan oleh coach gitu loh. Dengan cara mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari coach. Oh, oke, bagus sekali itu Bu. Nah, kemudian saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa Bu yang ingin Bu Fauzia kembangkan dari kegiatan coaching ini Bu? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin menjadi pendengar yang aktif untuk kegiatan ini Pak. Oh, menjadi pendengar yang Aktif. Oke, kalau begitu. Nah, jadi indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Ya, Dari saya kegiatan berharap coaching ini. saya berharap coach bisa mengemukakan semua permasalahannya dan bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Gitu. Oke, siap-siap. Ya, jadi mudah-mudahan nanti dari kegiatan coachingnya Bu Fauzia dengan Bu Yuli bisa berjalan dengan lancar dan menemukan solusi terbaik ya Bu ya dari permasalahan yang dialami ya. Ya, saya persilahkan kepada Bu Fau dan Bu Yuli untuk melakukan kegiatan coaching. Silahkan. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. Oh, maaf loh ganggu waktunya ini. Oh, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Dengan senang hati saya menerima pertemuan ini. Saya senang banget bisa bertemu dengan Bu Yuli. Saya berharap Bu Yuli bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu. Sepertinya memang sedang ada masalah ya Bu ya. Iya nih Bu. Itu loh Bu, di lemari kan banyak buku itu Bu. Ya. Buku-buku yang sudah dapat dari bantuan BUP itu Bu, banyak sekali tuh. Ya. Terus gini Bu, saya kan gimana Bu, saya punya program gitu Bu ya, program pojok baca Bu. Oh, Gimana? pojok baca. Ya, pojok baca ya, bagus banget judulnya aja, bagus, menarik gitu. Terus lalu apa Bu itunya, apa yang ingin Ibu dapatkan dari ini? Iya, dari program ini saya ingin anak-anak itu gemar membaca Ibu, karena buku-buku itu di lemari tetap aja tidak dipakai Bu, dapat bantuan lagi, ditaruh lagi begitu Bu. Jadi saya punya rencana agar anak itu lancar membacanya gitu Bu. Saya akan membuat program bocok baca begitu Bu. Iya. Apakah ada itu Bu, selain Ibu kan pasti ada rekan sejawat yang bisa membantu Ibu gitu loh Bu. Iya Bu, ada Ibu itu Bu, dia kan satu kelas sama saya Bu, sebagai guru pendamping. Jadi nanti saya kolaborasi dengan Bu Lastri gimana pojok bacanya itu nanti kita bergantian untuk nungguin Bu sana. Jadi anak-anak yang datang ke tempat bocok baca, jadi kita bisa menuntun, oh ini loh dia ambil buku cerita, buku pelajaran, jadi kita bisa mendampingi gitu Bu, secara bergantian gitu. Jadi dari pembicaraan ini Ibu ingin membuat buku yang ada di sekolah Ibu itu tidak mubazir ya. Terus
Ibu Iya. nunggu itu. Apakah ada hambatan, Bu? Selama ini ya itu karena buku-buku di sana itu Bu, jadi saya ingin dengan Bu Lastri, saya sudah bilang dengan Bu Lastri, oh ya itu yuk kita coba kita buat pojok baca gitu. Bagus sekali Bu, itu Bu, apa namanya, rencana seperti ini. Jadi memperkenalkan literasi kepada siswa sedini mungkin ya Bu ya, dan memanfaatkan buku yang di sekolah itu agar tidak dibaca rayap. Ya, bisa jangan rayap ya, yang jadi pembaca setianya Bu. Kalau memang anaknya tidak membaca, rayap yang membaca gitu ya Bu ya. Ya, bagus sekali. Seperti ini Bu. Jadi anak-anak itu bisa lebih bacaan atau literasinya lebih meningkat begitu. Iya iya Bu. Terus kira-kira kapan kegiatan ini akan dilaksanakan Bu? Iya, sebenarnya pengen cepat juga. Jadi saya dengan Bu Lastri itu punya program bulan depan Ibu sambil mempersiapkan tempat yang akan kita gunakan begitu Bu. Dengan rak-raknya itu Ya. kami persiapkan insya Allah bulan depan Ibu gitu. Mungkin ada hal lain yang apa namanya, yang bisa selain apa namanya, selain memperkenalkan literasi sejak dini, ada hal lain yang bisa Ibu manfaatkan untuk supaya buku ini tidak mubazir Bu? Ya, dari sini anak-anak juga bisa lebih mengembangkan dengan membacanya. Jadi setiap hari anak-anak bisa ambil satu buku. Jadi kita melatih pendengar kecerdasannya juga dengan pengalaman dia untuk membaca begitu Bu. Ya, semoga saja yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus tidak ada halangan ya Bu ya. Jadi dari sejak dini, walaupun dari TK itu sebenarnya kan TK apa ya, masa bermain kan. Untuk Ibu kalau enggak bisa baca ya Bu, enggak masuk nanti sekolah. Iya ya Bu ya. Terus progresnya apakah akan kita ketemu lagi ya Bu ya. Semoga dengan adanya pojok baca ini Ibu mungkin bisa memvideokan hasil dari awal step by stepnya. Nanti saya tertarik banget Bu dengan kegiatan seperti ini Bu. Nanti ya, nanti akan saya apa namanya, saya tunggu ya Bu ya kabar selanjutnya ya Bu ya. Ya Ibu, terima kasih Bu waktunya sudah untuk program saya gitu Bu. Ya, semoga berhasilnya Bu. Ya, semoga berhasil ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Halo Bu Fau. Ya, bagaimana Pak? Saya tadi melihat kegiatan coachingnya sangat menarik sekali ya Bu. Iya, Nah, Pak. Bu Fau ini, Bu Fau Bu ya. Yuli Sekarang kita ini bagus banget. Ya. Bu Yuli ini dengan temannya bagus banget Pak, memanfaatkan buku yang ada di sekolahnya supaya tidak dibaca rayap gitu. Membuat pojok baca. Bagus banget Pak. Ya Bu Fau, ada yang ingin saya Bu ya, ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Nah, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, gimana Bu dengan indikator ketercapaian dari kegiatan ini Bu? Alhamdulillah Bu Yuli sudah menceritakan semuanya, permasalahannya itu tentang buku itu ya, dan Bu Yuli sudah menemukan solusinya dengan membuat kegiatan pojok baca di sekolahnya gitu Bu, untuk meningkatkan minat baca kepada muridnya. Oh, jadi solusinya sudah ditemukan Bu ya tadi Bu ya, dari hasil sendiri. Ya, Bu Yuli sudah menceritakan dan bisa menemukan solusinya sendiri Pak. Terus pada saat Bu coaching tadi, apakah Ibu menanyakan atau membuat satu pertanyaan asumsi Bu di sana? Enggak Pak. Oh, enggak ya Bu ya. Alhamdulillah, karena
itu bagus sekali Bu. Kemudian yang terakhir Bu, nah selain kompetensi tadi yang sudah Ibu pilih untuk apa namanya untuk dikembangkan, kompetensi lain Bu selain mendengarkan aktif apa Ibu ya? Saya Yang ingin Ibu ingin kembangkan. membuat pertanyaan berbobot ke Bu Yuli nanti. Kenapa Bu kok memilih pertanyaan berbobot Bu? Soalnya ya dari kegiatan yang akan Bu Yuli lakukan ini kan bagus banget Pak, itu Ya, betul akan sekali ya. membuat pojok baca gitu. Saya ingin menanyakan nanti bagaimana itunya, hasilnya, apa ada kendalanya gitu loh Pak. Oh, sip sip bagus sekali Ya. itu Bu ya ya ya. Oke, terima kasih Bu Fau atas kegiatannya hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua apa yang kita cita-citakan bisa tercapai ya Bu ya. Amin, amin, Ya, amin. terima kasih. Terima kasih Pak Assalamualaikum Rijal. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.